Halo guys, kembali lagi dengan saya Alvesting dari Akademi Kripto. Kali ini kita masuk ya di modul kedua mengenai Crypto Harmonic Trading. Kali ini ya kita akan membahas ya mengenai tahapan menerapkan Harmonic Trading. Jadi sama dengan pendekatan trading lain, ketika teman-teman trading menggunakan teknik ya Harmonic Trading, teman-teman harus memiliki pertimbangan dan juga tahapan-tahapan khusus yang harus teman-teman lakukan. Jadi apa aja ya tahapan-tahapan sebelum menerapkan harmonic trading? Pertama, teman-teman melakukan analisa pattern. Kedua, teman-teman melakukan ya penentuan area invalidasi. Dan yang ketiga, teman-teman harus mengatur money dan juga risk management. Pertama kita ngomongin ya analisa pattern dulu. Jadi pada dasarnya ya harmonic, it's all about harmonic pattern. Jadi teman-teman harus ya menganalisa ya dan juga mencari harmonic pattern, baru teman-teman memvalidasi ya menggunakan analisa lain seperti menggunakan Fibonacci atau Elliott Wave. Jadi pertama kita nggak lihat trennya dulu ya, pertama kita nggak lihat entry triggernya ya, nggak lihat indikator ya, nggak lihat candlestick ya, pattern ya, dan lain sebagainya. Tapi di sini pertama kali kita melihat patternnya, yang mana patternnya ini bukan seperti pattern-pattern konvensional lain, tapi kita melihat ya yang namanya harmonic pattern, yang mana akan kita jelaskan ya di modul-modul selanjutnya. Baru setelah kita ketemu ya patternnya apa, ya pattern harmoniknya apa, baru kita menggunakan Fibonacci dan Elliott Wave ya untuk melakukan validasi dari pattern tersebut. Ngomong-ngomong ya masalah validasi ya, di bagian kedua kita harus tetap ya menentukan area invalidasi. Karena tidak ada strategi yang 100% hit rate ya. Jadi tidak ada strategi yang memiliki ya 100% hit rate. Jadi harmonic trading pun itu tidak jaminan benar. Oke? Karena pasti ya ada analisa yang gagal ya, analisa yang salah ya, meskipun teman-teman menggunakan harmonic trading. Karena nggak ada ya suatu teknik trading yang memberikan 100% ya teman-teman, tingkat ya keuntungan dengan tingkat akurasi. Karena pasti ada gagal ya, dan teman-teman harus melimitasi ya kerugian dan menentukan di mana area stop loss dan juga area entry ya, targetnya ketika trade itu berhasil. Nah, selanjutnya teman-teman harus mengatur money management ya, karena kan nggak ada yang selalu benar, nggak ada yang 100% ya di trading. Begitupun ketika teman-teman menerapkan ya harmonic trading, jadi yang paling bijak ya, teman-teman tetap meresikokan ya 0,5% ya sampai 1% dalam setiap ya kesempatan trading yang teman-teman peroleh. Jadi ketika teman-teman punya ya setup ya untuk futures trading, ya jangan langsung hajar 10%, 15% ya dalam satu kali trade ya. Batasi 1% sampai 0,5% ketika teman-teman trading ya menggunakan teknik harmonic. Nah, karena teman-teman udah ya memahami langkah-langkah apa ya, selanjutnya elemen apa ya yang harus teman-teman perhatikan. Jadi ketika teman-teman ya trading menggunakan teknik harmonik ya, elemen yang harus teman-teman perhatikan itu adalah PRZ atau Potential Reversal Zone. Jadi PRZ itu merupakan suatu titik ya di mana harga memiliki ya kecenderungan untuk melakukan ya pembalikan arah. Jadi ketika teman-teman sudah menentukan ya harmonic pattern, selanjutnya teman-teman melihat ya di mana Potential Reversal Zone untuk teman-teman melakukan suatu entry ya, baik posisi long ataupun posisi short. Di sini adalah contoh dari PRZ-nya ya, atau Potential Reversal Zone, di mana Potential Reversal Zone itu ada di titik D, di mana dari titik D ini kita bisa melihat ya harga yang awalnya cenderung naik ya, karena di sini ada pola harmonik, di titik D ya dia akan mengalami penurunan atau koreksi ya, atau pembalikan arah harga yang mana awalnya adalah bullish. Setelah kita tahu ya elemen apa ya yang teman-teman harus perhatikan, selanjutnya kita bahas ya kira-kira harmonic ini punya kelemahan atau enggak ya? Karena ini harmonic juga teknik baru, sehingga kita juga harus ngomongin ya kelemahan apa aja ya dari harmonic trading ini. Oke, satu kelemahan dari harmonic itu adalah terlalu banyak pattern. Jadi kelemahan utama ya ketika teman-teman menerapkan ya harmonic trading, yaitu adalah genre trading ini ya memiliki banyak sekali ya pattern yang relatif sulit ya dihafalkan ya oleh satu-satu trader. Karena ada kecenderungan ya manusia ini yang memiliki ya photogenic memory yang baik, yang mana dia ketika melihat suatu pattern ya, melihat suatu puzzle, mereka cenderung cepat ya untuk solve the problem. Tapi ada kecenderungan juga ya beberapa orang ya, yang mana mereka ini sulit ya atau memiliki photogenic memory yang rendah, sehingga dia sangat sulit ya atau kesulitan ya spotting the pattern. Oke, jadi ini bisa menjadi salah satu kelemahan ya dari teman-teman menerapkan ya harmonic trading. Apalagi di harmonic trading ini banyak sekali ya teman-teman patternnya.
patternnya ini beda-beda dan juga ada banyak. Dan kedua ya, subjektivitas ya dari masing-masing pattern sangat tinggi ya, karena patternnya ini kan ada banyak. Dan juga ya ada titiknya tuh rata-rata hanya di 4 ya, 5 dan juga 6 titik. Sehingga subjektivitasnya ini sangat tinggi. Jadi kadang ya pattern itu terlihat serupa tapi tak sama ya. Kadang wah ini mirip pattern A, wah ini juga mirip pattern B ya. Mirip pattern C juga ya, mirip pattern D ya. Sehingga teman-teman harus punya kejelian ya, karena subjektivitas pattern itu sangat tinggi. Karena kalau kita ngomongin pattern sendiri, ya di dalam trading itu sangat subjektif. Kadang kita mungkin lihat gunung ya, tapi mungkin orang lain tuh lihatnya lembah ya, atau orang lain tuh lihatnya sungai. Nah ini yang harus ya teman-teman perhatikan ya ketika teman-teman trading yang menggunakan teknik harmonik. Selanjutnya ya, jadi harmonic trading ini relatively hanya bekerja di higher time frame. Yang mana ketika teman-teman terapkan harmonik ya di lower time frame, ini akan banyak sekali noise ya, yang mana ya sangat sulit ya teman-teman filter, sehingga teman-teman perlu ya untuk menerapkan harmonik ini di time frame yang besar. Oke, jadi di sini teman-teman udah paham ya mengenai dasar-dasar ya dari harmonic trading. Yuk kita lanjut di modul selanjutnya untuk penerapan harmonic trading di market crypto. Saya Alvesting dari Akademi Crypto, sampai berjumpa di modul selanjutnya.